Kita kan ngomongin dipengaruhi oleh, ya. Jadi di sini dia itu dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut kan katanya. Nah, jadi artinya semakin banyak zat terlarutnya itu akan membuat sifat koligatif yang semakin besar juga. Jadi gulanya cuma 1 molar. Oke, konsentrasinya berarti tetap 1 molar. Berarti di sini anggap ya, misalnya ini 100,2 misalkan gitu ya. Nah, di sini air plus gula 2 molar. Oh, ternyata malah dia jadi 100,4 misalkan. Nah, dengan air plus garam 1 molar, ya, garam itu ternyata dia juga 100,4 derajat. Kenapa bisa seperti ini? Ya, ini ya. Karena ini garam itu kita punya senyawa NaCl. Masih ingat ya? NaCl itu garam, NaCl itu garam dapur. Kalau dia dipecah, dia itu akan terurai di dalam air jadi Na plus dan Cl min. Nah, jadi 1 molar di sini itu punya Na-nya, punya Cl-nya, jadi masing-masing 1 molar, maka totalnya adalah setara dengan 2 molar si gula. Gitu ya. Nah, di sini akhirnya kita bisa bayangin nih bahwa itu sifat koligatif. Dia itu tidak dipengaruhi oleh jenisnya. Artinya, mau jenisnya apa aja, ada gula, ada garam ya. Kita di sini ngomonginnya tentang elektrolit sama non elektrolit. Gula itu termasuk non elektrolit, sedangkan garam adalah elektrolit. Ya, walaupun jenisnya berbeda, tapi kalau dia menghasilkan jumlah zat terlarut yang sama, maka sifat koligatifnya akan sama. Paham ya? Tapi dengan jenis yang sama, sama-sama gula, tapi jumlah zat terlarutnya berbeda, ya udah sifat koligatifnya pun pasti akan beda, titik didihnya beda. Itu maksudnya ya. Paham pengertian dari sifat koligatif larutan? Ada yang kurang jelas dulu sampai sini? Ini intronya dulu nih. Bisa dimengerti ya? Kalau ada yang kurang jelas langsung tanya aja ya. Oke, jadi seperti itu maksud dari pengertian sifat koligatif larutan. Nah, karena di sini kita ngomongin apa? Konsentrasi atau jumlah zat terlarut ya. Jumlah zat terlarut di sini kita ngomong satuannya adalah konsentrasi. Ya, berarti di sini kita harus pahamin dulu jenis-jenis satuan konsentrasi. Nah, sebelum ke situ lagi. Oke. Jenis-jenis satuan konsentrasi. Sebelum masuk ke konsentrasi, kakak punya ada air lagi. Oke, ini biar nggak salah, karena sepele, tapi ini penting. Ada air, kakak tambahkan gula. Oke, maka bercampur lagi ya. Sekarang pertanyaannya, gula itu disebut sebagai apa? Zat? Apa namanya? Gula dimasukkan ke dalam air, berarti gula sebagai zat terlarut. Oke, zat terlarut, pintar. Berarti air itu sebagai pelarut, ya. Dan kalau mereka bergabung itu disebut sebagai Larutan. Oke, sip. Jadi larutan adalah terlarut ditambah pelarut. Nah, ini jangan dilupakan karena ini nanti penting banget. Kita bisa terkecoh dan bisa salah ngerjain gara-gara bedain terlarut, pelarut sama larutannya itu bingung. Oke, satuan-satuan konsentrasi kita mulai ya. Sini aja lah nggak apa-apa. Yang A. Tutup nggak tulisannya? Satuan-satuan konsentrasi. Satuan-satuan konsentrasi yang pertama adalah molaritas. Molaritas atau kemolaran atau lagi ya simbolnya, maksudnya simbolnya adalah M besar. Molaritas, pemolaran sama aja. Apa pengertiannya? Ini adalah jumlah mol
Nah, ini pengertian molaritas ya. Jumlah mol zat terlarut dalam 1000 ml larutan. Ini kalian udah sering lah kenal sama molaritas dari kelas 10 ya. Apa rumusnya? Molaritas itu adalah N per V. Ini rumusnya. Kalau kita jabarin, molaritas itu adalah mol zat terlarut dibagi 1 liter larutan. Oke. Dan dijabarin jadinya gram terlarut per ml terlarut kali 1000 per volumenya langsung dibuat mililiter larutan. Nah, di sini ya, hati-hati dengan terlarutnya, pelarutnya wajib ditulis karena nanti kita ada yang bedakan antara satu satuan dengan satuan lain ya. Gram per ml, gram terlarut, ml terlarut karena jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Berarti ini kalau jadi mili kali 1000 jadinya mililiter larutan. Oke. Ada lagi rumus molaritas. Oh, itu nanti aja lah. Ya. Perlu contoh dulu atau gimana nih? Kak. Contoh, ini oke deh, contoh aja. Ini yang sifat sebenarnya udah biasa ya. Jadi sekarang kita contoh misalnya hitung molaritas larutan yang dibuat dengan menambahkan ini, mencampurkan 18 gram glukosa ml-nya 180 ya, mencampurkan 18 gram glukosa dengan air sampai 200 ml. Nah, seperti ini biasa lah ya. Berarti di sini artinya kalian harus tahu tuh kalau misalnya airnya itu kira-kira tepat 200 ml atau kurang. Kalau soalnya seperti ini. Airnya tepat 200 ml atau kurang dari? Gimana? Tepat? Tidak. Nah, kenapa? Air itu tadi apa? Ayo ingat, air itu adalah pelarut. Sedangkan yang 1000 ml yang 200 ml itu udah mencampurkan air, si glukosa ditambahkan air sampai itu artinya apa? Totalnya. Total itu adalah larutan. Oh, berarti airnya belum tentu 200 ml, pasti bisa jadi kurang ya. Karena kan situ ada glukosanya gitu. Jadi itu pengertian dari molaritas. Nah, dia udah bilang sampai 200 ml, berarti itu udah volume larutan. Jadi langsung kita jawab aja. Molaritasnya, gram terlarutnya berarti ini udah pasti ya. Ini adalah gram terlarut karena kita punya glukosa dengan air. Kalau glukosa dalam alkohol berarti alkoholnya terlarut, glukosanya tetap terlarut. Gramnya 18 per ml terlarut, ini MRT 180 kali 1000 per sampai itu berarti ini udah volume larutan. Nah, jangan salah di situ berarti per 200. Oke, 5 0,5. Ya, lanjut. Paham ya? Yang kedua, kita punya satuan adalah molaritas. Molaritas ini kemolalan. Simbolnya M kecil. Ya, kalau kalian nanti mau ngafalinnya, jangan ketukar nih, M besar sama M kecil, molaritas sama molaritas.
Ingat aja, masih kecil dia masih cadel ya, jadi molalitas. Tapi kalau udah besar udah bisa ngomong R, jadi molaritas seperti itu ya. Jadi diingat, ya udah gede dia. Jadi kalau yang masih cadel berarti kalian kecil ya. Oke, itu molalitas atau permolalan. Nah, apa bedanya sama yang tadi? Kalau molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram. Nah, ini satuannya kilogram ya. Kalau tadi satuannya liter atau volume di sini kilogram, berarti massa. Atau 1000 gram. Siapa? Pelarut. Nah, beda kan? Jadi dia jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Nah, kalau ini, kakak misalnya punya wadah, kakak ambil sekian gram si zat terlarutnya, terus kakak timbang airnya. Airnya juga ditimbang 1000 gram. Akhirnya mereka dimasukin, jadi itulah molalitas. Jadi airnya itu 1000 gram, itu benar-benar kita timbang. Itu ya bedanya. Jadi kalau di total, maka nanti massa totalnya itu lebih 1000. Paham ya? Kalau tadi polaritas digabung total menjadi 1000 ml seperti itu ukurannya. Ya, berarti ini pelarutnya bisa sendiri. Jadi rumusnya gimana? M kecil. Dia simbolnya M per P. Ini simbol aja ya. M per P. Di sini jabarinnya M itu adalah mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Oke, penjabarannya GRT, MRT 1000 per gram pelarut. Nah, ini beda ya sama yang tadi kan? Bedanya adanya di bawah ini. Feedback ya suaranya? Jelas nggak suara kakak? Halo? Aska. Tadi sempat Feedback itu ya? Sempat apa, Ndu? berburam. Ini ada yang nanya tadi di chat. Sekarang gimana? Sudah enggak, Kak? Udah enggak. Oke. Iya, ini menghilang lagi ya. Oke, lanjut. Apa ini? Direkam ya. Oke, ini ya. Ini jarak titik ke garis. Kalau jarak titik ke garis berarti misalkan gini, menghubungkan dari titik suatu titik, gitu kan? Misalkan titiknya namanya titik A, B, A kecil lebih kecil gitu ya. Terus ada garis. Ini ya. Nah, bagaimana sih cara kita mencari jarak dari titik ke garis? Ayo. Kita hubungin kayak gini. Jadi panjangnya benar. Ini juga jarak titik ke garis. Ini juga titik ke garis. Jadi ambil yang kayak gimana? Biar untuk menyamakan persepsi dari apa? Itu litasnya. Ya, 30 gram urea. 30 gram urea ditambahkan dengan 100 ml air. Yaudah, berarti urea dalam air lagi nih. Berarti ya udah jelas 30 gram di sini adalah terlarutnya, GR terlarut. MR terlarut ditambahkan dengan 100 ml air. Berarti di sini nah gimana coba 100 ml air. Ketemu air dengan volume 100 ml. Kalian kenal yang namanya massa jenis kan? Ya, massa jenis air itu berapa, Dek? Halo? Pada hilang lagi nih. Bukan. 1000 bukan sih, Kak? Kenapa? 1000 bukan sih, Kak?
Oke, kalau 1000 itu di satuan juta ya. Kalau di kubiknya kita pakainya 1 karena 1000 itu kilogram per desimeter kubik. Kalau di sini kita pakainya mililiter, gram per mili atau gram per sentimeter kubik ya, beda. Jadi pakainya 1. Oke, rho air itu 1 ya. Nah, karena rho air 1, rho itu kan massa per volume dan satunya itu satuannya gram per mili. Jadi dikatakan air 100 mili, maka kalian bisa langsung merubah menjadi gram, pelarutnya sama dengan 100 gram. Itu ingat kalau air jangan lupa karena dia rho-nya 1 massa jenisnya. Jadi bisa langsung kita masukin juga ke rumus ini. Oke, berarti molaritas adalah gram terlarutnya 30, mR-nya 60 kali 1000, langsung gram airnya. Gram air sama kayak volume airnya, jadi 100. Cret, setengah. Oke, sampai molaritas. Ya, silakan yang mau nanya. Ada yang mau nanya? Ada yang kurang jelas? Yang mau SS dulu boleh? Kak, Ya, silakan. aku mau nanya dong, tadi aku kurang dengar itu kenapa 100 mili bisa langsung jadi 100 gram? Mili sama gram tuh sama atau gimana? Kenapa 100 mili sama dengan 100 gram? Nah, ini ya, jadi di sini kita punya rho air, massa jenis air itu kadang nggak dikasih tahu, seringnya nggak dikasih tahu, kalian harus tahu sendiri. Rho air itu adalah 1 dan rho itu kan rumusnya apa? Massa per volume. Massa per volume. Nah, jadi karena rho air itu adalah 1, rho-nya gitu amat ya? Tidak. Rho air 1, maka gramnya air itu udah pasti sama dengan milinya. Begitu deh. Ya, karena massa jenisnya yang 1, jadi gram sama dengan mili itu air. Kalau misalnya diketahui ada suatu zat, misalnya suatu larutan HCl, dia 100 mili juga, tapi rho-nya bukan 1, misalnya 1,2. Ya berarti kalian harus mencari ini pakai rho massa per volume. Massanya dalam gram, volumenya dalam mili. Seperti itu. Dirubah dulu ke jadiin bentuk gramnya berapa. Paham? Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ini udah di SS ya? Udah bisa kakak hapus ya? Udah kakak fotoin juga kok. Oke, itu molaritas dan molaritas. Yang berikutnya. Yang ketiga. Yang ketiga itu adalah fraksi mol. Fraksi mol, simbolnya X. Fraksi mol ada 2, ada fraksi mol terlarut, ada fraksi mol pelarut. Jadi kalau kita ngomongin fraksi mol, anggap aja misalnya di satu kelas, jadi fraksi itu kayak bagian ya. Di satu kelas ada ceweknya, misalnya ada 10 anak nih, ceweknya ada 3, cowoknya ada 7 misalkan. Ya udah berarti fraksi si cewek atau berapa bagian kan cewek di kelas itu, berarti jawabannya berapa? Ada 10 anak, 3 cewek, 7 cowok. Berarti berapa bagian ceweknya di kelas? 3/10. Ya, 3/10. Sedangkan cowoknya 7/10. Di larutan kita punya 2 macam zat. Ada terlarut, ada pelarut. Berarti berapa fraksinya si terlarut? Oh, itu berarti kita ngomongin fraksi mol kan? Berarti ngomongin mol. Jadi molnya si terlarut dibandingkan dengan mol total atau mol larutan. Gitu ya, jadi larutan itu gabungan dari terlarut dengan
pelarutnya. Apa itu fraksi mol pelarut? Ya berarti mol pelarutnya di atas dibagi dengan mol totalnya. Itu fraksi mol. Oke, berarti di sini kita punya dua. Yang A-nya fraksi mol terlarut atau simbolnya XT. Fraksi mol terlarut itu apa? Fraksi mol terlarut adalah NT dibagi NT tambah NP. Ya, apa itu NT? NT itu adalah mol zat terlarut. Sedangkan NP itu adalah mol zat pelarut. Rumusnya masih ingat ya? NT itu adalah gram per mr, berarti di sini gram terlarut dan juga mr pelarut, mr pelarut. Mol pelarutnya berarti gram terlarut dibagi mr per gram pel dan mr pel. Oke, ini untuk molnya. Yang B, fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut simbolnya adalah XP. Tinggal dibalik aja, berarti XP adalah NP dibagi NT plus NP. Nah, dan hubungan antara keduanya tadi ya 3/10 sama 7/10. Kalau dijumlah jadinya 1 bagian. Maka dia pun juga sama. Jadi kalau XT ditambah XP itu sama dengan 1. Nah, ini fraksi mol. Contoh lagi deh. Contoh. Berapa ya? Sebanyak 80 gram NaOH ditambahkan 90 gram air. 8 aja deh. Nggak apa-apa lah, 20 juga. 90 gram air, mr-nya air 18 ya. H2O. Dan ini kadang nggak dikasih tahuin juga nih, harus diingat. Tentukan fraksi mol NaOH dan air. Ya. Berarti gimana? Fraksi mol NaOH. NaOH itu berarti adalah zat terlarut. Airnya berarti pelarut. Oke, berarti di sini kita harus mencari dulu molnya masing-masing. NT dan NP. Jadi NT-nya apa? GRT per MRT. Berapa? 80/40 dapat 2 mol. Lalu NP-nya gram pelarut dibagi MR pelarut sama dengan 90 gram dibagi MR-nya air 18. Dan ini harus diingat dulu ya, H2O. Hanya 1 airnya, O itu 16. Sama dengan 5 mol. Ya, sekarang tinggal kita masukin ke rumus fraksi molnya. Berarti gimana fraksi molnya? XT.
XT itu adalah NT dibagi NT plus NP. Tinggal dimasukin XT, NT-nya berapa nih? 2 per 2 plus 5. Jadi 2 per 7. Nah, XT itu sama XP nggak punya satuan ya. Jadi karena dia cuma berapa bagian aja. Berarti gimana mencari XT? Boleh pakai rumus yang ini atau masukin aja langsung ke sini karena kita udah punya XT-nya. Jadi XT itu 1 min XT. Jadi 5 per 7. Begitu. Masih gampang ya. Ini masih kakak kasih dasarnya dulu ini. Yang keempat. Yang keempat, satuan konsentrasi berikutnya adalah kadar. Kadar di sini yang kita bahas adalah persen massa. Persen massa. Jadi persen massa di sini yang dibahasnya adalah persen zat terlarut. Persen zat terlarut ya. Adalah gram terlarut dibagi gram larutan dikalikan 100%. Nah ini, jadi kalau ngomongin persen, kita punya suatu larutan, dianggap total larutannya itu adalah 100 gram. Berarti misalnya kita punya si zat terlarutnya 20 gram, ya udah berarti persennya atau kadarnya adalah 20 per 100 gitu ya. Jadi itu massa per massa. Persen itu sebenarnya ada 3 macam. Massa per massa atau gram per gram, ada gram per mili atau massa per volume ya, atau volume per volume. Itu tergantung wujud zatnya juga ya. Yang kita bahas di sini adalah persen massa, berarti massa per massa atau gram per gram. Nah, satuan yang kita bahas di sini ada 4. Tapi kenapa sih banyak banget Kak? Ya karena nanti sifat koligatif tadi kakak sebutkan ada berapa? Ada 4 ya. Sifat koligatif yang pertama itu adalah titik didih. Titik didih nanti kita akan membahas satuannya yang dipakai adalah molalitas, M kecil. Lalu ada titik beku juga molalitas. Ada tekanan uap itu nanti pakainya adalah fraksi mol. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu pakainya molaritas. Nah, jadi mereka itu masing-masing punya konsentrasi yang beda-beda ya, kecuali titik didih sama titik beku. Lalu gimana dengan kadar? Kadar itu bisa dikonversi ke semuanya lagi juga, kayak gitu. Dan ini baru basicnya tadi yang kakak ajarin, perumus dia sendiri cara kerjanya oke. Sekarang yang penting adalah bisa mengkonversi dari satu satuan ke satuan lainnya, itu yang mau kita bahas lagi ya detailnya ya. Tuh, konversi. Sebelum masuk ke soal-soal konversi, tadi apa yang perlu diingat? Yang perlu diingat lagi adalah, oke nanti kita butuh tadi massa jenis ya, ini kakak jabarin di sini, tadi udah sekilas, massa jenis. Massa jenis itu kan untuk merubah dari massa ke volume atau volume ke massa. Karena apa? Di molaritas kita punya volume, ada mili. Di molaritas massa semua, fraksi juga massa, kadar juga massa. Jadi kalau nanti dari molaritas ke yang lain atau dari satuan yang lain ke molaritas, pasti kalian butuh yang namanya massa jenis. Gitu. Massa jenis atau kerapatan atau row. Nah di sini kalau kita biasanya yang dikasih tahu massa jenis itu larutan. Tapi kalau misalnya ada satu zat diketahui massa jenisnya dia pada zat terlarut, misalnya ini tadi HCl 20 mili ditambahkan air, HCl-nya punya massa jenis 1,2 kayak tadi ya, berarti nanti kalian rho-nya rho terlarut. Yang penting intinya di sini ini harus sama. Kalau kita ngomonginnya rho larutan, berarti ini kita pakainya massa larutan juga per
volumenya pun volume larutan. Nih ya. Kalau di sini rho terlarut berarti dia massa terlarut dan volume terlarut juga. Terlarut juga sama, makanya tadi air itu rho-nya 1, jadi dia udah pasti massanya sama dengan volumenya. Ya, satuan rho itu adalah gram per mili atau kilogram per liter, sama aja. Kita pakainya yang ini karena satuan dari tadi itu gram atau mili aja ya. Dan ingat tadi rho air sama dengan 1, maka gramnya air sama dengan milinya. Ya, ini harus diingat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu untuk 4 jenis konsentrasi, satuan konsentrasi. Paham tidak? Yang cewek-cewek pada menghilang lagi nih, dipandang doang nyalain. Nah, oke, dibuka modulnya dulu. Yang ya modulnya dibuka, kita bahas ke soal-soalnya. Nah, ada soal nomor 1. Soal nomor 1, mungkin ada yang dulu pernah kelas 11 nih belajar, tapi di sini kakak belum mau pakai cara yang cepat dulu yang udah diajarin di kelas 11 ya. Nanti kita pakai cara panjangnya. Oke, gimana ya cara panjangnya? Ya, kita lihat sini. Soal di modul halaman 3. Ada semua kan ya modulnya ya? Yang ditanya adalah molaritas dari suatu larutan glukosa. Katanya di situ 20%. Larutan glukosa mRs 180. Massa jenisnya 1,8. Massa jenis apa dia bilang? Massa jenis larutan glukosa. Yang ditanya adalah molaritasnya. Ya, seperti itu. Berarti dari persen nih. Oke, dari persen ditanya molaritas. Jadi, prinsip di konversi satuan ini ya, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah kita harus kembalikan ke rumus atau kembalikan ke pengertiannya. Karena tadi jadi makanya dihitung-hitungan tapi kok ada jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram dalam 1000 mili. Nah, itu tuh nanti penting di mengerjakan soal konversi ya. Ya, 20%. Kalau misalnya kalian setiap kali ketemu persen dan hanya persen aja, ini berarti kadar kan, persen aja nggak diketahui jumlahnya berapa, maka kita langsung kembalikan ke rumus. Karena di sini nggak ada pengertian ya. Oke, 20%. Oh sorry, ini 20% kita jabarin di sini 20% adalah dijabarin menjadi 20/100 dikali 100%. Ini ya. Seperti ini kan bentuknya sama 20. Nah, 100. Nah, kali 100%. Jadi langsung dari sini cuma diketahui 20%, ternyata di situ ada maknanya, yaitu ini adalah kita langsung dapat gram terlarut. Gram terlarutnya berapa? 20 gram. Lalu kita punya apa di bawahnya ini? Gram gram apa? Larutan. Gram larutannya 100 gram. Udah ada terlarut, sudah ada larutan,
tinggal pelarut. Berapa gram pelarutnya berarti? Berapa? Ayo. Berapa gram pelarutnya, Adik-adik? 80. Oke, 80 ya, karena dia dari 100 dikurang 20. Simpan ini dulu, silakan SS dulu. Kak, bagian bawahnya nggak kelihatan. Bagian bawahnya nggak kelihatan. Iya. Ini udah paling bawah dah. Emang. Bagian bawah yang mana, Neng? Oh, bagian bawahnya deh. Itu udah paling bawah, nah tuh nggak ada lagi kan tuh. Oke. Ya, ini belum selesai ya. Ya. Apa? Dah. Oke, 20%, 20 per 100 kali 100%. Udah dapat gram larutan? Sudah dapat gram pelarut. Tapi yang ditanya molaritas. Nah, jadi kita berawal dari apa data yang ada dulu. Ini prosesnya seperti itu ya. Data yang diketahuinya apa? Kita jabarin. Kita dapat gram ter, gram lar, sama gram pel. Tapi yang kita butuh adalah molaritas. Apa rumus molaritas? Molaritas tadi adalah gram ter per mr ter kali 1000 per mililiter larutan. Oke, ini coba lihat. Gram terlarutnya, udah ada belum gram terlarutnya? Sudah ada 20 gram. MR terlarutnya berapa? 180 gram. Udah ada. Mililiter larutan. Mililiter larutan itu adalah volume larutannya. Volume larutannya udah ada belum? Coba dijawab. Volume larutannya udah ada apa belum? Einstein 3. Belum. Berapa volume larutannya? Belum, Nek. Berapa? Ada nggak di soalnya? Atau dari yang di sini? Gak ada ya? Volume satuannya adalah mili. Berarti di sini nggak ada mili atau liter ya. Berarti di sini belum diketahui. Ingat, kita punyanya apa? Gram, gram, gram. Mau mencari volume. Berarti kita pakai rumus apa? Massa jenis. Pinter. Sip, massa jenis di sini akan dipakai. Ingat tadi, kalau misalnya dari molaritas mau ke yang lain, atau dari yang lain mau ke molaritas, pasti massa jenis itu bakalan kepake. Itu ya, karena dia sendiri yang ada satuan volumenya gitu. Ya, berarti di sini massa jenisnya kita pakai. Massa jenisnya adalah massa jenis larutan. Berarti kita pakai rumus rho larutan adalah gram larutan per mililiter larutan. Nih. Oke, berapa rho-nya? 1,8. Gram larutannya berapa? Yang mana gram larutan? 100 gram. Gitu ya, jangan salah masukin. Bukan pelarut, tapi di sini kita butuhnya larutan, maka yang dipakai adalah gram larutan. Per mililiter larutannya yang dicari. Oke, kita masukin aja di sini. Nggak usah dihitung 100 per 1,8 atau 1000 per 18 mili. Ya, kita tinggal pindahin ke sini. Gram per ml, gram terlarutnya tadi ya 20, ml-nya 180 kali 1000 per ini, berarti 1000 kali 18 naik ya, seret-seret. Berapa ini 18 coret, jadi tinggal
2 molar. Oke, gimana untuk soal yang pertama? Ini soal konversi yang pertama, yaitu dari persen mau menjadikan molaritas. Gimana? Bisa nggak? Kakak tambahin boleh nih pertanyaannya. Molaritas. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanya molaritas, tapi sebelum ke molaritas, kakak mau ingetin lagi satu rumus yang dulu udah pernah dipelajari di kelas 11, yaitu rumus dari molaritas pekat. Oke, kalau ini untuk cara penjabaran, kayak kerjain esai atau gimana ya, tapi kalau misalnya nanti ulangan PG atau apa, kalian bisa pakai cara cepet. Cara cepetnya apa rumus molaritas pekat, masih ingat nggak? 10% rho per ml. Nah, ini rumus cepat kalau diketahui persen ditanyanya molaritas. Coba, betul nggak jawabannya 2 molar? Kita masukin 10. Persennya adalah 20%, persennya nggak usah diambil, angkanya aja. Rho-nya 1,8 per ml-nya 180. Betul ya? 0 coret, 0 coret 18, jadi tinggal 2 molar. Ya, betul ya, sama. Nah, ini rumus cepatnya, ini rumus prosesnya. Kita butuh proses karena nanti yang dikonversi belum tentu dari persen ke molar terus atau sebaliknya. Sekarang pertanyaan yang kedua kakak tambahin, yaitu molaritas. Biar kalian bisa bedain. Anggap aja ini yang A-nya, ini yang B-nya, nggak usah deh, kita gini aja. Sekarang kalau ngomongin molaritas, apa ya rumus molaritas? Gram terlarut dibagi ml terlarut dikali 1000 dibagi gram pelarut. Ya. Oke, masukin deh. Terlarutnya udah ada 20, ml terlarutnya 180 kali 1000 per berapa yang kita masukin? Gram pelarut. Di mana tadi? Di sini udah ada gram pelarut, yaitu 80 gram. Tinggal dimasukin aja. Gitu deh. Bisa bedain kan? Molaritas sama molaritas. Yang molar. Ada pertanyaan untuk soal yang pertama? Gimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Sabi nggak? Sabi nggak? Sudah ngerti nomor satunya? Halo, 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 halo. Masih ada nggak orangnya di sana? Halo, masih dengar suara kakak? Dengar, Kak. Ngomong dong, nyaut dong, gitu dong. Oke, dilanjut. Soal yang kedua. Soal yang kedua, kita pakai dari mana nih? Nomor 2-nya boleh juga. Ya, nomor 2-nya deh boleh. Nomor 2. Sebanyak 30 gram glukosa 30 gram glukosa lagi ya, senang glukosa dia ya, ml 180
yang dilarutkan dalam air hingga volumenya 200 ml. Rho larutannya diketahui 1,09. Yang ditanya adalah molalitasnya. Ya, molalitas. Di sini nggak ada rumus, nggak diketahui persen, nggak diketahui molar, tidak diketahui fraksi, berarti kita langsung aja ke rumus yang ditanyanya, yaitu molaritas. Gram per ml per 1000 gram tol. Oke, ini rumusnya. Gram per larutnya siapa? 30 gram. ml per larutnya siapa? 180 kali 1000. Berapakah gram pelarutnya? Siapa yang bisa jawab? Coba, yang bisa jawab kasih tambahan nilai. Berapa gram pelarutnya? Sama aja nggak sih, Kak? 200. Berapa, Nduk? 150 bukan, Kak? Siapa yang ngomong tuh? Aku, Kak. Aku, Kak. Akunya siapa ya? Nggak kelihatan ya? Siapa? Raisa. Iya, Kak. Oke, Raisa 150. Raisa dapat tambahan nilai ya. Yo, gimana bisa 150? Kita lihat ya. Pakai apa berarti? Ya, di sini diketahui volum. Volum kita butuhnya gram. Ini berubah volum gram pasti pakai massa jenis. Ya, berarti ini kita masukin massa jenisnya larutan. Larutan berarti gram larutan per mili larutan. 0,9 adalah gram larutannya diberi volume larutannya 200 mili. Oke, betul ya. Berarti di sini gram larutannya adalah 180 gram. Gram larutan 180, maka gram larutannya adalah 180 dikurang 30. Betul sekali. Baru kita bawa ke sana. Sip, pintar Raisa ya. Betul. Jadi dari sini kita cari dulu massa larutnya didapat dari rho-nya. Tinggal dimasukin deh 150. Ya, dihitung dapat 1,11 ya. Ya, begitu soal nomor 2. Konversi yang kedua. Berikut kakak punya soal lainnya. Nah, intinya apa sih? Intinya aja dulu ya. Intinya catatan tambahan. Catatan tambahan tadi apa ya? Ya ingat-ingat lah. Ingat-ingat. Oke, diingat-ingat nih. Jadi kalau misalnya nanti tergantung soalnya diketahui apa ya. Kalau ini kalau misalnya diketahui datanya itu cuma sebagian aja. Jadi misalnya yang pertama diketahui tadi apa? Persen ya, persen kita 20%. Kalau kalian punya dari 20% doang, langkah pertama kita harus menjabarkan dulu. 20% dijabarin jadi 20 per 100 dikali 100%. Seperti yang kita bahas, maka di sini kita dapat gram terlarutnya 20 gram
Dan dicari gram pelarutnya adalah 100-20. Selanjutnya tinggal dia mintanya kemana, diikutin aja. Yang kedua, yang pertama, diketahuinya cuma 20% tanpa ada data volume totalnya berapa atau massa totalnya berapa. Yang kedua itu adalah kalau diketahuinya dari molaritas aja. Misal molaritasnya 4M. Ya, berarti gimana? Kita kembalikan ke rumusnya. Jadi molaritas 4M adalah gram per ml kali 1000 per 1000. Lah, kok bisa 1000 tahu-taunya? Kenapa? Berdasarkan pengertian dari molaritas, molaritas itu adalah mol zat terlarut dalam 1000 mili larutan. Nah, itu maksudnya ya, kita kalau cuma diketahui molaritasnya doang, tanpa ada gram terlarutnya, tanpa ada volume larutannya, pokoknya terlarut sama pelarutnya nggak ada sama sekali, maka bisa langsung pakai menurut kembalikan ke soalnya, kembali ke rumus atau pengertiannya. Jadi di sini adalah kita dapat si volume larutannya adalah 1000 mili. Ya, bisa langsung dikerjakan seperti itu. Nanti misalnya mau nyari apa, bisa pakai row dulu massa jenis, cari gram larutan, gram pelarut, gram terlarut dapat, dan seterusnya ya. Nah, yang ketiga, dari molaritas. Kalau dari molaritas, misalnya kita punya 5 molal. Hampir mirip dengan molaritas, yaitu 5 adalah gram terlarut per R terlarut kali 1000 juga per 1000. Ini dia. Kenapa bisa per 1000 juga? Tapi beda yang diketahuinya. Kalau tadi 1000-nya itu adalah mililiter larutan, kalau di sini adalah gram pelarutnya. Gitu. Dan yang terakhir untuk fraksi. Kalau diketahui fraksi molnya, misalnya XT. XT-nya adalah 0,3. Ya, kita jabarin. XT itu kan rumusnya adalah MT per MT tambah MP. Oh, dia bentuknya harus seperti ini. Maka 0,3 adalah 0,3 per 1 atau 3 per 10 atau 30 per 100 dan seterusnya. Biar tidak merubah angka, maka kakak biasakan pakai yang ini aja. Kalau disuka pakai yang ini ya. Nah, langsung yang ini aja nih. Jadi kita dapat apa ini atasnya? Atasnya adalah NP 0,3 mol. Lalu kita dapat apa ini? NP-nya 1 min 0,3 yaitu 0,7 mol. Kayak gitu. Mol terlarut tambah pelarut berarti pelarutnya 1 dikurangin ya 1 dikurangin 0,3. Udah dapat mol terlarut, dilanjutin cari apa? Cari gram terlarut, dilanjutin cari gram pelarut dan seterusnya. Ada pertanyaan, coba. Ini langkah-langkah mengkonversi ya. Langkah-langkah mengkonversi tergantung yang diketahuinya apa. Dari persen dijabarin seperti ini dulu. Dari molar masukin langsung volume larutannya bisa 1000. Dari molaritas juga gram pelarutnya yang 1000. Dari fraksi mol kita bagi aja per 1, berarti itu mol totalnya dianggap 1 mol. Lalu berikutnya ya silakan yang dilanjutin kayak tadi lagi ya. Ada pertanyaan dulu? Paham? Perlu pakai soal nih ya.
Perlu pakai soal, berarti dimintanya ya kita kamu pilih aja deh. Soal yang ketiga ya. Soal ketiga udah bukan dari modul ya. Ini ada soal tambahan lagi. Yang mana nih enaknya ya? 40. Misalnya diketahui larutan CH3COH MR60 dengan konsentrasi 2 mol. Nih ya. Jika massa jenis larutan adalah 1,2 tentukan sorry. Nah, ini ya. Ada CH3COH. Di sini kita punya 2 mol. Ada massa jenis. Yang ditanya molaritas dan persen massa. Oke. Karena diketahui satu konsentrasi, satu satuan konsentrasi, maka dijabarin dulu dari satuan konsentrasi tadi. Lihat di sini. Punya molar. Molar itu harus ada gram ter sama gram pel. Tapi di sini kita nggak punya gram ter dan tidak punya gram pelarut. Maka aturan yang ini dipakai, berlaku. Seperti itu ya. Yuk, kita masukin ke sini langkah-langkahnya. Jadi, 2 molar itu adalah, ya, Kakak tulis saja rumusnya lagi. GRT per MRT kali 1000 per GRT. Itu ya. 2, gram ternya belum ada, MR ternya 60 kali 1000, langsung masukin 1000. Ingat tadi gram ternya udah pasti 1000 gram. Gitu, jadi coret-coret dapatlah gram terlarutnya 120 gram. Berikutnya, langkah yang kedua. Langsung masuk ke soalnya. Diminta adalah molaritas. Molaritas itu apa? Gram ter, MR ter, 1000 per mililiter larutan. Oke, kita punya gram ternya udah ada 120, MR-nya 60 kali 1000. Nah, nggak boleh lagi dipakai 1000. Karena apa? Karena bukan yang diketahuinya. Ini dipakai kalau ini yang diketahuinya ya, bukan yang ditanya. Kalau yang ditanya, ya berarti kita harus mencari. Dari mana? Kita butuh volume larutan. Lagi-lagi kalau volume larutan berarti adanya di pakai massa jenis. Ya, berarti kita bikin gimana nih? Rho larutan. Gram larutan dibagi mililiter larutan. 1,2. Gram larutannya berapa? Ada yang bisa jawab gram larutannya berapa?
Tetot, gram larutannya berapa yuk? Dijawab. Tinggal dilihat aja. 1120 ya, Kak. Sip, mantap, Clarissa. Gram larutannya adalah gram pol tambah gram jadi 1000 plus 120. Oke, sip. Masukin ke sini 1120 per mililiter larutan. Maka mililiter larutannya adalah 1120 per 1,2 mili. Udah biarin aja begini, kita bawa ke sini ya. 1120 kali 1,2 naik. Jadinya dihitung-hitung dapat molaritasnya adalah 2,14. Nah, itu. Ya, yang A-nya seperti itu. Yang B-nya mah lebih gampang lagi. Karena yang ditanya persen massa. Persen massa itu apa? Persen massa, persen siapa ini? Persen si glukosa, si cuka ya, CH3COH. Atau persen aja lah, cuma nggak apa-apa kita sebutnya. Persen itu berarti di sini gram ter dibagi gram lar kali 100%. Gram ternya 120, gram larnya 1120 kali 100%. Dihitung-hitung dapat 10,71%. Gimana? Paham nggak deh sampai sini? Jadi dia gimana ya? Ya nanti pas sudah aplikasi ke sifat koligatifnya, makanya kita kuasain dulu nih satuan konsentrasi, konversi-konversinya, karena nanti kalau diketahui titik didih, ditanya tekanan uap, itu kalian harus merubah konsentrasi. Berarti cari molalnya dulu, diganti ke fraksi, seperti itu. Ania, Apa saya? mau nanya itu 1000 gram yang pelarut itu dari mana ya? 1000 gram yang pelarut. Dari mana? Dari mana yuk? Dari pengertian molaritas. Apa pengertian molaritas tadi, Larissa? Nyatet nggak? Gimana? Pengertian molaritas adalah? Jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram atau 1000 gram pelarut. Nah, dalam 1 kilogram atau 1000 gram pelarut. Jadi kalau misalnya dibilang 2 molar, berarti 2 mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. 3 molar, 3 mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Itu berdasarkan pengertiannya. 2 molaritas, 2 M besar, berarti 2 mol zat terlarut dalam 1000 mili larutan. Itu makanya tadi kakak tulis yang di sini, itu cara cepat kalian ngerjainnya, langkah-langkahnya seperti itu. Kalau cuma diketahui molarnya doang, tanpa data terlarut sama pelarutnya, mau itu volume atau massa, kalian kembalikan ke rumusnya atau ke pengertiannya. Begitu maksudnya ya. Oke, ngerti? Kak, makasih Kak. Kembali kasih. Oke, kayaknya di sini udah jam berapa nih? 10 menit lagi kita post test aja ya. Post test. Ada modul semua kan ya? Post testnya mau dikasih berapa nomor? Enggak apa ya? Ya, nomor satunya itu mana ya enaknya? Alasnya si EG
Jadi ya, tingginya si RS ya. Gini, boleh ya? Terus habis itu tinggal kalian apa? Coret-coret gitu kan? Coretin. Jadi yang kita cari adalah X-nya. RG-nya tadi udah ketemu. Berapa sih? 4/6 ya. Berarti ini 4/6. EG-nya, EG mana EG? EG gini ya. EG itu mana sih? Ini ya. Berarti 8/2. RX-nya yang kita cari tadi dapatnya 8. Nah, begini. Berarti X-nya dia sama dengan berapa? Coretin. 2 gitu ya. Berarti 16. Ya enggak? Ini kan 2 sama 6 bisa dicoret ya. Dapat 3 di sini. Tapi akarnya enggak boleh hilang. Karena dia sama-sama akar. 16 per berapa sih? Akar 3 ya? Iya, Kak. Atau akar 3 per akar 3. Jadi berapa nih? Bagi 3. 16 bagi 3 kan bisa? Nggak bisa ya? Ini ya. Oke? Sampai sini paham? Paham nggak? Oke, ini sebenarnya ada cara cepatnya ya. Ini aku ngajarin pakai cara. Jadi kalau cara cepat, terakhir aja ya. Cara cepat. Yang penting kalian tahu konsepnya untuk mencari. Cara cepat ketika dia titik E, dia ke bidang yang mirip di sini, dia kan ada tengah-tengahnya semua. Kalau dia E ke B, D, G, dia adalah 2/3-nya dikali diagonal ruang. Jadi ya, berarti si E misalkan tadi apa ya? X aja ya. Berarti X-nya itu dia sama dengan 2/3 kali 8/3 atau 16/3 akar 2. Jawabannya seperti itu. Paham Pak sini? Ini cara cepatnya. Kalau dia dari E ke B, D, G. Tapi sebaliknya, untuk yang C, yang pertanyaan nomor 2, yang B ini, C ke B, D, G, kalau dari C ke B, D, G, mungkin di sini, dia jaraknya ini, sini itu lebih kecil daripada yang di sini. Berarti itu cuma 1/3-nya. Jadi yang ini, dia itu sama dengan 1/3 kali diagonal ruangnya, gitu ya. Atau dia jadi berapa? 1/3 kali 8 akar 3. 8/3 akar 3. Gitu. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Iya. Jadi cara ininya jangan kayak gini ya. Jadi ngitung-ngitung sebanyak itu biasanya ada cara cepatnya, tapi tergantung juga sih. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Kak. Enggak ada. Oke, lanjut yang C ya. Di sini. Habis itu, ini masih lama, kok masih 10 menitan ya. Oke, lanjut. Yang apa nih? Yang B udah ya. Yang B udah di sini ya. Sekarang yang C. Udah di screenshot belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah. Udah, Kak. Aman, Kak. Oke, sip, kaget aku. Belum. Yang C, itu gimana C? Dari F ke bidang ACGE. Berarti gimana? Yang C, jarak titik F ke ACGE. Wah, kita gambarin apa sih namanya kubusnya dulu ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kalau kayak gini berarti caranya gimana? F ke ACGE. F ke ACGE. ACGE yang ini. Ya,
Apa ya? Ini ya. Kan bidangnya ACBD. Terus ini F-nya. Terus gimana berarti? Kalau dari titik F ke ACBD. Perwakilan bidangnya gimana deh? Harus ya, dia tegak lurus kan kalau titik ke bidang. Jadi sama aja dengan titik F ke tengah-tengah EG bukan sih Kak? iya, benar-benar. Kenapa di sini? Karena dia langsung tegak lurus ya. Jadi dia itu kan dia bidang. Dari titik langsung ke tegak lurusnya. Itu udah pasti di sini. Jadi dari jarak titik F ke AG itu sama aja dengan FO, misalkan ya. FO berarti panjangnya berapa tuh? 4/2 ya. Gitu. Paham? Paham Kak? Oke. Terus sekarang kita lanjut ke titik jarak garis tadi apa belum ya? Jarak garis ke garis ya. Muat nggak ya waktunya ya? Apa latihan soal lagi aja ya kali ya? Waktunya tinggal berapa deh? Tinggal 4 menit. Satu soal lagi apa langsung mau buat post test aja? Proses saya Kak. Post test aja, oke. Post testnya aku pilihin dari modul ya. Ntar yang belum punya modul aku pilihkan. Aku pilihkan, aku fotokan. Gimana tuh ya? Sambil ntar aku ngabsen ya. Kalau absen itu harus semua online kelihatan dari mukanya, kelihatan mukanya. Oke, nomor berapa ya? Jarak oke. Ini ya. Nomor 3 sama nomor 12 untuk proses. Gitu. Pengertian yang nomor 3 ini aku bacakan soal dulu kayak gimana. Diketahui kubus ABCDFGH dengan T adalah titik tengah dari FG, S adalah titik tengah dari AB. Jika panjang rumus kubus tersebut adalah 8, maka jarak maka panjang TS itu berapa gitu ya. Pertanyaannya menghubungkan antara titik T dengan titik S-nya gitu ya. Terus yang nomor 12 diketahui limas. Limasnya itu bentuknya TABCD, alasnya itu persegi, berarti panjangnya sama. Terus memiliki panjang AB-nya 4 dan TA-nya 6 gitu ya. Terus yang ditanya adalah jarak titik C ke AT-nya gitu ya. C ke AT, ini kan C ke AT, bukan dari ini kan dari titik ke garis. Jadi harus ambil yang tegak lurus gitu ya. Oke, saya sini ada pertanyaan untuk post testnya, nanti yang belum aku fotokan. Silahkan langsung dikerjakan nanti ya. Langsung dikirim ke line aku, oke? Oke Kak. Oke. Oke, sekarang absen dulu ya. Aku mau tahu. Ya. Namanya ada Mitra Cinere, oh bukan. Rafael. Rafael ada. Hadir Kak. Mana sih Rafael? Di belakang nggak? Oh iya. Tommy. Fotonya, foto videonya. Mana deh? Gak ada nih. Tunggu. Tommy. Gak ada on cam-nya. Ini Kak, udah on cam. Aduh, gak dengar. Rafael juga gak ada. Pakai kuota Kak nanti habis.
Wifi-nya Apa? lagi mati. Apa? Wifi-nya lagi mati. Pakai kuota ini nanti habis. Oh, Bohong, Radit. bohong, bohong. Rafael bohong. Awas ya, ini pokoknya besok pertemuan selanjutnya harus sudah on cam semua, oke? Tommy mana Tommy? Ya, Kak. Nah, harus cakep dari tadi. Kayak gitu doang kan kelihatan ganteng, Tommy. Enggak. Oke. Radit. Wih, cinta MP sekali ya. Raiseva. Hadir, Kak. Oh, Raiseva itu cowok, Dek. Iya. Oh, aku baru tahu. Namanya siapa sih panggilannya? Seva. Seva. Oh, Iya. Seva. Nicholas. Hadir. Iya, Nicholas Saputra. Hafiz. Alhamdulillah. Hadir. Oh iya. Fabian. Telat tuh Kak, Ada, saya Kak. dihukum tuh Kak. Telat. Fadil. Ada, Kak. Safar Zidan. Panggilannya siapa, Hadir, Dek? Kak. Zidan. Zidan Kak. Oke. Bibiu Kak, nama panggilannya Tuh, Bibiu. itu si Hafid telat dihukum aja tuh Kak tadi Kak. Siapa tadi yang telat? Tahu tuh Kak, si Hafid Kak. Habis Oh ngantuk iya, Kak. Hafiz ya. Hukum. Tadi ngantuk Kak habis vaksin. Cowok semua nih, ganteng semua nih. Ya Allah. Oh ini cowok semua ya? Pantesan layaknya pindah ya. Oke. Silakan dikerjakan, nanti aku fotokan ya. Yang belum punya modul siapa? Tahu, Kak. Hah? Belum punya modul kan? Iya, siapa? Besok Aku. diambil ya. Kak. Ya. Hafid ya? Hafid Ya. yang belum punya modul. Iya. Oke. Kayak gitu deh. Seneng deh kalau lihat mukanya. Aduh. Oke, ini ngapain ya? Kayak gini-gini. Udah, aku tutup aja ya. Silahkan kalian kerjakan. Jaga kesehatan. Jangan lupa terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak, Kak. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Nggak boleh huruf. Hah? Aduh, kita mau selesai itu ya? Enggak, itu recording, Kak. Oh, gitu. Oke, jadi keterangan umur harus menggunakan yang D paling nomor 29. Keterangan umur harus menggunakan tanda pisah bukan tanda hubung. Penyingkatan strata pertama harus menggunakan tanda pisah, tapi yang ini lagi alamat nggak ada. Iya kan? Nggak ada jawabannya. Nggak ada. Oke, tapi yang jelas paham lah ya. Untuk nomor 28 sudah kakak jelaskan bahwa itu yang salah tadi adalah penggunaan tanda pisah, kemudian juga stratanya itu gelarnya salah, dan penulisan alamat juga salah. Oke, nomor 29 tadi juga tidak ada, karena itu perincian dari nomor 28. Lanjut, nomor 30 yang mana dong? 30 aku C, Kak. 30 C apa E? Coba lihat. Kak. Kak. Ya. Nomor 26 gimana? Aku 26 B, Kak. B ya, Kak. 26. B. B. Ayo, B apa D? B, Kak. B. Bravo, Kak. Kenapa salah nomor yang B? Itu kecuali loh. Soalnya edisi, Kak. Edisi. Nih, berikut adalah penulisan nama surat kabar dan tanggal. Ayo. Oh. Kalau koran Tempo, kalau harian Kak. Kompas itu sudah benar 28 Januari. Yang B koran Tempo benar, edisi 23 Februari benar. Yang C Tribun News itu benar, tanggalnya itu benar. Yang D kenapa salah? Harian itu nggak boleh kapital. Namanya saja yang kapital gitu loh. Misalnya Kompas ya A besar, Tribun T besar, Tempo T besar. Gitu ya. Ya. Jadi D, Kak. Ya, Depok yang tidak benar. Nomor 27 tadi apa? Aku B, Kak. 27 ada yang B. Ya, jangan sampai hanya memilih yang E, D ya. Nah, karena nama Rindu Asmara R. Rindu Asmara R itu adalah disingkat. R berarti titik. Terus juga yang salah itu S1 ilmu komunikasi. Nah, itu kurang ya. Strip ilmu komunikasi. Terus alamatnya juga Jalan Cendrawasih nomor 10. Oke, ya. Bisa ya Dek ya semuanya ya? Paham ya? Ya. Kak, tetap dikirim kakak itunya. Apa?
Post testnya. Nggak usah lah, nggak apa-apa ya. Nanti next to be continue, nanti kakak buat itu lagi deh. Oke, terima kasih buat adik-adik semuanya ya. Sampai lewat berapa menit? 5 menit kitanya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu kembali. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Aska. Makasih banyak Kakak. Bye-bye. Jangan panas-panas ya. Makasih banyak, Kak. Oke, bye-bye. Makasih Ya. Kak. Ya, dah.